warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma Indriani dan rekan saya Nur Hilmiatus Saadah. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menguraikan mengenai proses produksi benih. Sebelumnya, apa itu benih? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992, benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan tanaman. Produksi benih sendiri merupakan salah satu kegiatan pokok dalam pengadaan benih dan berperan sebagai kegiatan pokok yang paling awal dilakukan. Produksi benih dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Produksi benih dalam konteks produksi benih awal atau initial seed production. Yang kedua, produksi benih dalam konteks pemeliharaan varietas atau variety maintenance. Dan yang ketiga, produksi benih dalam konteks produksi benih komersial atau commercial seed production. Proses produksi benih terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, penentuan jenis tanaman atau varietas dengan potensi hasil yang jelas. Nah, langkah awal dalam kegiatan produksi benih yaitu menetapkan jenis tanaman atau varietas yang akan diproduksi. Deskripsi karakteristik dari jenis tanaman yang akan diproduksi harus diketahui dengan baik, terutama potensi hasil yang telah ditetapkan oleh pemulihan tanaman. Yang kedua yaitu penentuan agroklimat dan kondisi tanah yang sesuai. Radiasi matahari, curah hujan, suhu, dan unsur agroklimat lainnya menjadi faktor pembatas manakala tidak sesuai dengan kebutuhan dari tanaman. Begitu pula kondisi tanah secara fisik, biologis, dan kimia. Indikator sederhana yang dapat digunakan untuk menentukan kesesuaian tanaman terhadap agroklimat dan kondisi tanah adalah dengan mencari daerah sentra produksi. Kenapa? Karena daerah sentra produksi kondisi lahannya maupun agroklimatnya sudah cocok untuk tanaman yang kita kehendaki. Sedangkan indikator objektif tentunya berdasarkan pada pengetahuan yang detail dan kuantitatif. Dan yang ketiga yaitu penentuan dan penyiapan lapang produksi. Tempat lapang produksi dalam jaringan transportasi sangat perlu diperhatikan untuk efisiensi pengelolaan hingga pengangkutan hasil panen. Selanjutnya yaitu penyiapan lapang produksi sebagai kegiatan yang bertujuan menyiapkan media tanam yang baik seperti land clearing, pengolahan tanah, pembuatan lubang tanam, pemberian bahan organik, dan pembuatan saluran keluar masuknya air. Yang keempat yaitu penentuan tingkat populasi tanaman. Diaplikasikan dalam bentuk ukuran jarak tanam. Dijadikan dasar untuk penghitungan kebutuhan benih yang diperlukan. Informasi dari tumbuh benih sangat diperlukan untuk memperhitungkan jumlah benih yang harus disiapkan selama penanaman, termasuk penyulaman yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu penanaman mulai dari penentuan metode tanam, persemaian, pembibitan, hingga pelaksanaan tanam. Dapat diketahui, metode tanam sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu direct planting dan indirect planting. Tanaman indirect planting akan menentukan kegiatan lain seperti persemaian, pembibitan, dan penyiapan lubang tanam. Tanaman akan ditanam secara indirect planting apabila yang pertama, ukuran benih relatif kecil, yang kedua yaitu fase bibit tanaman peka terhadap matahari langsung dan deraan cuaca seperti angin dan dingin. Yang ketiga, proteksi tanaman pada fase bibit akan dilakukan secara lebih intensif. Yang keempat yaitu musim tanam di lapang produksi akan lebih panjang. Yang terakhir yaitu prongrowing akan dilakukan sejak fase bibit. Nah, yang keenam, pemeliharaan tanaman. Kegiatan ini mencakup kegiatan berupa pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit, gulma, pemangkasan, pemberian lanjaran, pembumbunan, dan pemberian hara. Untuk pemeliharaan tanaman ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tanaman. Yang ketujuh yaitu pemanenan dan pengangkutan. Saat panen yang tepat adalah saat tanaman menghasilkan jumlah benih yang maksimum. Pengangkutan juga berpengaruh terhadap jumlah los panen. Penggunaan wadah produk panen yang baik seperti karung yang kemudian diikat dengan baik akan menekan los panen. Apalagi jika dalam proses pengangkutan dilakukan secara hati-hati. Nah, jadi saat melakukan budidaya untuk memproduksi benih, kita itu tidak bisa melakukan panen yang terlalu terlambat ataupun terlalu cepat, karena hal itu akan mempengaruhi kualitas dari benih itu sendiri. Nah, berikut ini seperti
Pemeliharaan pada tanaman, yaitu pemupukan, pengairan, harus diberikan sesuai kebutuhan tanaman. Dan untuk penyiangan dilakukan untuk membebaskan tanaman dari gangguan gulma. Di sini ada pengemasan benih. Yang pertama, pengepakan atau pengemasan benih perlu untuk memudahkan penyaluran benih. Yang kedua, bahan pengepakan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, label itu sangat penting sekali untuk dicantumkan sejelas mungkin dalam kantong-kantong agar tidak menyulitkan konsumen. Selanjutnya ada tujuan pengemasan benih. Yang pertama, untuk memudahkan pengelolaan benih. Yang kedua, untuk memudahkan transportasi benih dalam pemasaran. Yang ketiga, untuk memudahkan penyimpanan benih dengan kondisi yang memadai. Yang keempat, untuk mempertahankan viabilitas benih. Yang kelima, untuk mengurangi deraan cuaca. Dan yang terakhir, untuk mempertahankan kadar air benih. Hal yang perlu diketahui dalam penyimpanan benih. Yang pertama, suhu optimum untuk penyimpanan benih terletak pada suhu 18 derajat sampai dengan 0 derajat Celcius. Selanjutnya, pemeliharaan kadar air benih agar paling tidak tetap berkisar antara 14% dan 15% merupakan perlakuan yang sangat tepat. Selanjutnya ada daya simpan benih. Daya simpan benih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengaruh genetik. Selanjutnya, pengaruh kondisi sebelum panen. Ini sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan tumbuh, seperti suhu, intensitas cahaya, curah hujan, kelembapan, unsur hara, cekaman biotik maupun abiotik. Lalu tingkat kemasakan benih, seperti cadangan makanan, kesehatan, dan viabilitas benihnya. Kondisi benih pada waktu masih di lapangan, selama processing, cara dan tempat penyimpanannya. Selanjutnya, pengaruh iklim terhadap umur atau masa simpan benih. Faktor ini sangat didominasi oleh cuaca, pengaruh iklim, dan hujan. Yang terakhir, penanganan benih agar siap salur. Benih saat sudah siap salur harus disimpan agar tetap terjaga kelembapannya maupun proses perkecambahannya. Teknik penyimpanan benih siap salur harus dilakukan sesuai dengan sifat daya simpan benih yang diproduksi. Terdapat dua pengelompokan benih menurut daya simpannya, yaitu yang pertama ada tipe ortodoks atau yang memerlukan kadar air yang rendah untuk penyimpanannya, dan yang kedua ada tipe rekalsitran atau yang memerlukan kadar air yang tinggi untuk penyimpanannya. Selanjutnya ada cara penyimpanan benih. Ada dua sistem cara penyimpanan benih. Yang pertama ada penyimpanan terbuka dan yang kedua ada penyimpanan terkendali. Sistem penyimpanan terbuka berarti tidak ada perlakuan terhadap kondisi lingkungan untuk ruangan penyimpanan. Daya simpan benih tergantung pada kondisi daerah penyimpanan. Di daerah dengan iklim yang lembab dan temperatur yang tinggi, daya simpan benih akan cepat menurun. Dan sebaliknya, di daerah dengan iklim kering dan dingin, benih bisa tahan lama. Pada sistem penyimpanan ini, biasanya benih dikemas dengan wadah yang tidak kedap, seperti kain belacu, karung goni, kertas semen, dan bahan porus lainnya. Sistem penyimpanan ini hanya cocok untuk benih yang disimpan dalam jangka waktu pendek, kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya ada sistem penyimpanan benih terkendali. Berarti lingkungan ruang penyimpanan dikontrol atau dikendalikan sedemikian rupa sehingga daya hidup benih dapat dipertahankan sesuai dengan keinginan. Saya kira itu cukup.
dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.